Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang mulia Bapak Camat Biluhu yang alhamdulillah turut hadir malam hari ini, yang mulia Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Biluhu yang turut hadir, yang mulia Ayahanda Kepala Desa Botuboluo bersama jajaran perangkat aparatur pemerintahan desa yang turut hadir, yang mulia Ibunda Ketua Tim Penggerak PKK Desa Botuboluo bersama ketua-ketua Dasawisma yang turut hadir, yang mulia pembimbing Majelis Taklim Fastabiqul Khairat Al-Mukarram Wal-Muhtaram Bapak Ustadz Ridwan Wantu, yang mulia Al-Mukarram Wal-Muhtaram Al-Ustadz Alim Iji selaku pelantun ayat-ayat suci Al-Quran, Ketua dan Pengurus Majelis Taklim Fastabiqul Khairat, Master of Ceremony, hadirin wal hadirat, ikhwan wal akhwat jamaah sekalian yang insya Allah semuanya kita dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selaku hamba yang beriman, marilah kita senantiasa hadapkan puja dan puji syukur kehadiratnya Allah. Salawat serta salam terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Khatamal Anbiya wal Mursalin, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mohon maaf Pak Camat, saya mempresentasikan dakwah peringatan 1 Muharram malam hari ini kurang optimal. Karena memang saya 3 hari berturut-turut Bapak dan Ibu sekalian lemas badan karena di anfal panas, dingin, bahkan sakit kepala. Kemarin saja sholat Jumat tidak sempat melaksanakan sholat Jumat, hanya bisa melaksanakan sholat duhur Bapak dan Ibu sekalian. Semalam itu agenda di Gorontalo Utara saya cancel karena memang fisik tidak mampu berpijak, saya punya kaki. Tapi alhamdulillah hari ini Bapak dan Ibu sekalian saya bisa bersama dengan Bapak dan Ibu sekalian, karena walaupun kaki kurang optimal untuk menggas maupun digunakan untuk rem kendaraan, tapi saya upayakan untuk bisa datang dan hadir Bapak dan Ibu sekalian. Makanya istri saya sampaikan, Nabi saya ikut karena istri saya khawatir dengan kondisi saya Bapak dan Ibu sekalian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari ini jamaah Majelis Taklim Fastabiqul Khairat, nama yang sangatlah bagus, nama yang diambil berlomba-lomba untuk menuju kebajikan. Berlomba-lomba kita mengerjakan sebuah perubahan kebaikan. Olehnya malam hari ini hadirin jamaah sekalian,
kita memperingati 1 Muharram, tahun baru Hijriah, tahun baru Islam. Kenapa tahun baru Islam? Karena hadirin jamaah sekalian, di masa Sayyidina Umar bin Khattab ada salah seorang gubernur yang bernama Musa al-As'ari. Ketika menyurati Bapak dan Ibu sekalian, Umar bin Khattab pada saat itu sedikitnya protes. Kenapa? Karena sering Musa al-As'ari selaku seorang gubernur itu mendapatkan surat dari berbagai macam kalangan, dan ternyata tanggal, bulan, dan tahun yang dicantumkan itu bukan tahun dan tanggalnya orang Islam. Sehingganya Musa al-As'ari itu menyarankan kepada Umar bin Khattab, wahai Amirul Mukminin, kalau boleh kita adakan tahun baru Islam. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Umar bin Khattab pada saat itu mengumpulkan semua para gubernur-gubernur yang ada, pejabat-pejabat pada saat itu Bapak dan Ibu sekalian, untuk merumuskan kira-kira apa yang paling tepat kita gunakan untuk menjadi peringatan tahun baru Islam. Setelah terkumpul Bapak dan Ibu sekalian, termasuk di situ hadir Utsman bin Affan, di situ ada Ali bin Abi Thalib, Abu Sufyan, dan lain sebagainya. Maka satu persatu mengusulkan, wahai Amirul Mukminin, kalau boleh tahun baru Islam itu kita awali pada saat kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar bin Khattab tersenyum sambil menjawab, wahai para sahabatku, ketika Rasulullah lahir sampai 40 tahun ke depannya, Islam ini belum ada perubahan, belum ada perkembangan tentang agama Islam. Ada saran yang lain? Ada, wahai Amirul Mukminin. Kalau boleh, tahun baru Islam itu kita peringati di saat Rasulullah wafat. Ali bin Abi Thalib tidak setuju. Kenapa? Yang dikhawatirkan ketika kita memperingati tahun baru Islam itu dalam keadaan sedih, karena mengingat akan Rasulullah yang telah wafat. Ada saran lain? Ada, wahai Amirul Mukminin, kata Ali. Begini, kalau boleh kita peringati tahun baru Islam itu di saat Rasulullah hijrah. Disinilah Umar bin Khattab tersenyum. Kenapa? Karena Umar bin Khattab menyatakan, al-hijratu bainal haqqa wal batil. Sesungguhnya hijrah itu perbedaan untuk membedakan di antara kebenaran dan kebatilan, yang hak dan yang batil, yang benar maupun yang salah. Maka saat ini saya memutuskan, kalau boleh kita peringati tahun baru Islam, tepatnya Rasulullah hijrah. Maksudnya apa Bapak dan Ibu? Kita mengingat bagaimana sejarah Rasulullah Muhammad hijrah. Rasulullah hijrah Bapak dan Ibu sekalian penuh dengan perjuangan dan pengorbanan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tepatnya di hari Kamis itu rencana akan dibunuh oleh kaum kafir Quraisy. Tepatnya di hari Kamis pagi, Umar bin Hisam dan Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Siapa Umar bin Hisam? Tiada lain adalah Abu Jahal. Siapa Abdul Uzza bin Abdul Muttalib? Tiada lain adalah Abu Lahab. Kedua tokoh Bapak dan Ibu sekalian kafir Quraisy tiada lain paman kandung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu berencana akan mengeksekusi dan membunuh Nabi Muhammad hari Kamis pagi itu.
ketika Nabi Muhammad direncanakan oleh Abdul Uzza bin Abdul Muttalib dan dengan Umar bin Hisam, Masya Allah, dikumpulkan kaum kafir Quraisy. Di mana? Tepatnya di Darul Nadwah. Apa itu Darul Nadwah, Ustaz? Darul Nadwah itu darul rumah nadwah adat. Di mana tempat Darul Nadwah? Tempatnya di Rukun Syam, kotak yang ketiga dari Ka'bah. Karena Ka'bah itu ada 4 kotak. Yang pertama kotaknya disebut dengan Rukun Hajar al-Aswad. Kotak yang kedua disebut dengan Rukun Irak. Kotak yang ketiga disebut dengan Rukun Syam. Maka kotak yang keempat disebut dengan Rukun Yamani. Maka Darul Nadwah pada saat itu tempatnya berada di Rukun Syam. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, siapa yang membangun Darul Nadwah? Itu kakek buyut Nabi Muhammad yang kelima. Karena Nabi Muhammad SAW itu anaknya dari Abdullah bin Abdul Muttalib. Nabi Muhammad anaknya dari Abdullah. Abdullah anaknya dari Abdul Muttalib. Abdul Muttalib anaknya dari Abu Hasim. Abu Hasim anaknya dari Abi Manaf. Dan Abi Manaf itulah anaknya dari Abu Qusay. Abu Qusay itulah yang membangun Darul Nadwah. Tapi anehnya Pak, kakek buyut dari Nabi Muhammad yang membangun Darul Nadwah, maka Nabi Muhammad direncanakan akan dibunuh kepada ibu sekalian, direncanakan tepatnya di Darul Nadwah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingganya Masya Allah, setelah terkumpul Umar bin Hisam alias Abu Jahal, wahai tokoh-tokoh hari ini yang hadir, kira-kira adakah usul dari kalian? Muhammad saat ini itu mengganggu stabilitas keamanan kita. Tuhan kakek buyut kita itu seakan-akan dinafikan oleh Muhammad. Muhammad mengajarkan ajaran baru. Muhammad seakan-akan sudah tidak mau terima Tuhan kita lagi. Makanya bagaimana caranya untuk mengasingkan Muhammad nanti? Maka ada salah seorang kaum kafir Quraisy mengusulkan, wahai Umar bin Hisam, kalau boleh Muhammad itu kita siksa saja. Kita tangkap Muhammad, kita ikat kedua kaki dan tangannya, kemudian kita tempatkan di atas batu yang sangat hitam dan pekat, kita jemur tepatnya di Darul Nadwah ini. Maka Abdul Uzza bin Abdul Muttalib alias Abu Lahab protes, saya tidak setuju, karena kalau kita siksa Muhammad tepatnya di sini, maka orang-orang yang membela, bahkan yang seakan-akan membela Muhammad itu akan menyerang kita nanti. Saya tidak setuju. Oke, ada saran lain? Ada, wahai Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, kalau boleh kita asingkan saja Muhammad, kita buang saja di tempat yang sangatlah jauh, yang kurang dia punya penduduk. Maka di sini Abdul Uzza bin Abdul Muttalib protes lagi, wahai saudara-saudaraku, saya tidak setuju. Kenapa? Kalau seandainya Muhammad kita asingkan, tentunya Muhammad ini orangnya yang cakap bicaranya, berpengaruh apa yang dia sampaikan. Yang saya khawatirkan nanti ketika kita asingkan dia, di perasingan nanti, maka dia akan membangun kekuatan. Dia akan mempengaruhi orang-orang yang berada di luar, yang bakal akan memusuhi kita, yang akan memerangi kita, yang akan terjadi pertumpahan darah. Maka ada saran yang lain? Ada. Kalau boleh Muhammad itu kita penggal saja kepalanya di rumahnya. Ini saran yang bagus. Kira-kira siapa yang boleh memenggal kepalanya Muhammad?
Maka kata Abdul Uzza bin Abdul Muttalib alias Abu Lahab, kita utus saja satu suku. Di sini Umar bin Hisam, hadirin jamaah sekalian, protes. Kalau kita utus satu suku, maka sesungguhnya akan terjadi peperangan antara suku. Kenapa? Nantinya Muhammad ini akan dibela oleh Bani Ibrahim, karena Muhammad ini keturunan dari Nabi Ibrahim. Olehnya saya tidak setuju kalau Muhammad dibunuh oleh satu suku. Kalau boleh kita utus per suku itu satu orang pemuda untuk memenggal kepalanya Nabi Muhammad. Disitulah sepakat hadirin jamaah sekalian. Maka saat itu pertemuan Bapak dan Ibu sekalian ditutup. Saat itulah Nabi Muhammad sekitar menjelang waktu zuhur didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Muhammad, hari ini kau akan dibunuh. Hari ini kau akan dipenggal kepalamu oleh paman-pamanmu sendiri, oleh Abdul Uzza bin Abdul Muttalib bersama Umar bin Hisam. Dulu Pak, Umar bin Hisam dengan Abdul Uzza bin Abdul Muttalib itu Bapak dan Ibu sekalian belum dikenal dengan Abu Lahab dan Abu Jahal. Karena sakingnya kejamnya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib bersama Umar bin Hisam memusuhi Nabi Muhammad, makanya Bapak dan Ibu sekalian dikukuhkan namanya Umar bin Hisam dan dengan Abdul Uzza bin Abdul Muttalib menjadi nama yang terlaknat. Maka diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala namanya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib dalam surat Al-Lahab, tabat yada abi lahabi wa tab. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kembali Pak. Muhammad, hari ini ku perintahkan kepadamu untuk hijrah. Hadirin jamaah sekalian, maka Nabi Muhammad selesai duhur mendatangi Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar, temani saya untuk hijrah malam hari ini. Untuk apa sahabatku Muhammad? Begini, wahai Abu Bakar, saya rencananya akan dibunuh oleh pamanku Abdul Uzza bin Abdul Muttalib bersama Umar bin Hisam. Olehnya saya diperintahkan oleh Jibril untuk hijrah. Oke, saya siap. Kenapa nanti saat ini? Kenapa nanti malam Muhammad? Bukan saat ini juga. Jangan keburu-buru wahai Abu Bakar. Kalau kita berangkat hari ini, maka keberadaan kita bisa dilacak oleh kaum kafir Quraisy. Olehnya, ku diperintahkan oleh Jibril untuk bisa berangkat di tengah malam. Oke, saya siap untuk menemanimu. Hari itu Abu Bakar As-Siddiq bersama Nabi Muhammad SAW mendatangi rumahnya Ali bin Abi Thalib. Saat itu Ali bin Abi Thalib masih pemuda Bapak dan Ibu sekalian. Wahai Ali, kalau boleh malam hari ini kau gantikan tempat tidurku. Kenapa ya Rasulullah? Begini wahai Ali, saya rencananya akan dibunuh oleh kaum kafir Quraisy, oleh paman kita berdua, oleh Abdul Uzza bin Abdul Muttalib bersama Umar bin Hisam. Saat itulah Bapak dan Ibu sekalian, Ali bin Abi Thalib menghunuskan pedangnya. Hadirin jemaah sekalian, wahai kakakku Muhammad, saya akan penggal kepalanya mereka berdua. Walaupun mereka berdua itu adalah paman kita, maka saya akan penggal kepalanya hari ini. Jangan wahai adikku Ali bin Abi Thalib, hari ini saya rencananya akan hijrah. Jangan keburu-buru. Kita akan hadapi mereka dengan taktik, dengan siasat, dengan politik yang santun, dengan politik yang baik. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingganya Pak Bu, karena kecewanya Ali bin Abi Thalib tidak tersalurkan apa yang menjadi keinginannya, saat itulah Ali bin Abi Thalib langsung Bapak dan Ibu sekalian melafazkan kalimat bisjalali lam jalali kaf a ya ain shad ha mim ain sin qaf. Sehingganya Bapak dan Ibu sekalian,
Ili dia wate Pak Bu diiris dia punya badan ternyata tidak mempan. Uti hempo makilo tato botu bulu ili bulu kabali bapak dan ibu sekalian. Wadia indu atau latia itu ilimu indu matoli ayah bapak dan ibu sekalian. Karena ulatia bo ilu guru latia toli ayah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, singkat saja Pak Bu. Di waktu malamnya Masya Allah, Ali bin Abi Thalib bersedia menggantikan tempat tidurnya Rasulullah. Maka saat itu kaum kafir Quraisy dan semua pemuda berasal dari suku yang diutus bapak dan ibu, hari itu telah mengepung, malam hari itu mengepung rumahnya Rasulullah. Maka pertolongan Allah Subhanahu wa taala tadi telah kita dilantunkan oleh Pak Ustadz Alim, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan kemenangan, maka saat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Maka saat itulah Pak Bu, orang-orang yang mengepung rumahnya Nabi Muhammad tidak sempat melihat Nabi Muhammad bersama Abu Bakar keluar dari rumahnya Nabi Muhammad saat itu. Ketika Bapak dan Ibu sekalian, pemuda-pemuda ini yang menghanguskan pedangnya, yang bergandengan tangan, Pak, kalau mau dipikirkan, pemuda-pemuda pada saat itu mengelilingi Nabi Muhammad itu walaupun hanya seekor tikus tidak bakal lolos Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa? Karena terjadi Bapak dan Ibu sekalian untuk menjadikan Nabi Muhammad tumbal hari itu, pemuda-pemuda bergandengan tangan, jangankan tangannya, kakinya rapat Bapak dan Ibu sekalian sambil mengelilingi Nabi Muhammad. Kalau dipikir secara logika, maka Nabi Muhammad bersama Abu Bakar tidak bakal lolos. Tapi karena dengan pertolongan Allah, waja'alna min baini aidihim sadda, di depan mereka diberikan oleh Allah tembok, wa min khalfihim sadda, maka di belakang mereka pun dibangun oleh Allah tembok, sehingga mereka tidak bisa menyaksikan Nabi Muhammad bersama Abu Bakar lewat. Masya Allah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika pemuda-pemuda ini sadar, ternyata di kepala mereka ini disapu ternyata wuluhu ayo Pak, ada pasir. Kenapa? Nabi Muhammad saat itu menggenggam pasir, kemudian hadirin jamaah sekalian melemparkan di halaman rumahnya Nabi Muhammad. Maka dengan segenggam pasir itulah, dengan kekuasaan Allah, bisa mengenai pemuda-pemuda Bapak dan Ibu sekalian yang hendak untuk membunuh Nabi Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hingga mati Allah berarti ayat Allah surat Yasin Pak Camat hepomake lotamo lauduto sweeping. Wajalna min baini aidihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa'ashaynahum la yabsirun. Tahan nafas, lewat Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah terjamin. Maka ditiupkan. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Nah, saya kembali. Setelah perginya Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar menelusuri jalan yang penuh dengan kegelapan malam. Kemana? Ke Gua Thur. Pak, kalau kita melaksanakan ibadah haji dan umroh, kita menyaksikan bagaimana Gua Thur itu. Gua Thur ini Bapak dan Ibu sekalian bukitnya terjal. Kalau diambil secara logika, tidak mampu Bapak dan Ibu sekalian manusia untuk mendaki itu. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Muhammad tidak pernah menggunakan alat penerang, tidak menggunakan lampu, tidak menggunakan senter, tidak menggunakan obor. Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar itu selamat tepatnya malam Jumat masuk ke Gua Thur. Setelah masuk ke Gua Thur, hadirin jamaah sekalian, di pintu gua itu
Abu Bakar As-Siddiq memegang tangannya Nabi Muhammad. Wahai sahabatku Muhammad, jangan dulu kau masuk. Saya periksa dulu kalau ada binatang-binatang yang berbisa di dalamnya. Setelah diperiksa Bapak dan Ibu sekalian aman, maka Nabi Muhammad itu diarahkan oleh Abu Bakar masuk bersama-sama ke Gua Thor. Kalau hanya mementingkan pribadi Pak, tentunya Abu Bakar As-Siddiq itu menginginkan Nabi Muhammad duluan masuk. Kenapa? Nabi Muhammad ini dikawal oleh para malaikat. Di situ ada Jibril, ada Mikail, dan lain sebagainya. Tapi Abu Bakar As-Siddiq itu tentunya mempertaruhkan nyawanya kepada Nabi Muhammad untuk agama Islam. Hadirin jamaah sekalian. Nah, Abu Bakar saat itu berumur 50 tahun. Usia Nabi Muhammad SAW tepatnya hijrah itu usianya 53 tahun. Berarti Abu Bakar bersama Nabi Muhammad itu beda usia 3 tahun Bapak dan Ibu sekalian. Nah, saya persingkat. Setelah masuk ke Gua Thor, tiba-tiba sepertiga malam Nabi Muhammad SAW diizinkan oleh Abu Bakar tidur di pangkuannya Abu Bakar. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Muhammad tertidur lelap. Tiba-tiba Nabi Muhammad kaget, terjaga dengan adanya hadirin jamaah sekalian tetesan air tepatnya di pipinya. Nabi Muhammad bertanya, wahai Abu Bakar, tetesan air apa ini? Tidak mungkin ini air hujan, tidak mungkin ini air embun. Maka Abu Bakar menjawab, inilah tetesan air mataku ya Muhammad. Kenapa kau wahai Abu Bakar? Wahai kekasihku Muhammad, jujur rasa sakit bisa saya tahan dari tadi. Kala cengking dan limpang telah menggigit kakiku, tapi saya bisa tahan. Namun air mata tidak bisa terbendung wahai Muhammad. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, saat itulah Nabi Muhammad bangun, subhanallah. Maka ditiupkan Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf bila Nabi Muhammad ini kakinya yang bengkak. Maka setelah itu Pak, dengan sendirinya yang bengkak itu langsung surut yang punya bengkak. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Nah, berapa hari Nabi Muhammad berada di Gua Thor? Tepatnya 3 hari dan 3 malam. 3 hari 3 malam Ustadz. Tentunya mereka tidak makan. Siapa yang antar makanan ke Nabi Muhammad? Itulah anaknya dari Abu Bakar As-Siddiq yang bernama Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Makanan apa yang dibawa oleh Asma binti Abu Bakar As-Siddiq Ustaz? Tiada lain adalah adonan roti yang dibubuhi dengan madu. Makanya kita ulang ketika memperingati Asyura 1 ataupun 10 Muharram identik dengan apang. Itu Bapak dan Ibu sekalian diambil dari sejarahnya Asma bin Abu Bakar As-Siddiq yang membawa makanan terhadap Rasulullah Muhammad SAW bersama ayahnya Abu Bakar As-Siddiq. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Nah, karena itu Kahulondalo itu meminimalisir mencari madu, maka Orlando Gilandia Liomalo pahangga. Ya. Makanya jangan katakan ini bid'ah dan lain sebagainya Bapak dan Ibu sekalian. Cari sejarah Pak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah 3 hari 3 malam, siapa yang memberikan informasi terhadap Nabi Muhammad atas hiruk pikuk yang terjadi di bawah di Mekah? Tiada lain anak tertua dari Abu Bakar As-Siddiq yang bernama Abdullah bin Abu Bakar As-Siddiq. Setelah itu Bapak dan Ibu sekalian, saya persingkat saja. Ada Bapak dan Ibu yang memberikan informasi yang senantiasa menjadi mata-mata sebagai pengembala kambing, hadirin jamaah sekalian, yang bernama Amir bin Fukhairah.
Amir bin Fuhairah ini yang berada di kaki bukit, yang mengembala domba. Hadirin jamaah sekalian, ketika ada kaum kafir Quraisy yang mau hendak masuk, maka Amir bin Fuhairah inilah yang memberikan kode terhadap Abu Bakar As-Siddiq ke atas bukit Tur. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu Rasulullah tepatnya di malam Senin bersama Abu Bakar As-Siddiq itu akan melanjutkan perjalanan ke Madinah, ke kota Yathrib. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka kepergian dari Abu Bakar bersama Rasulullah itu ditemani oleh penunjuk jalan yang menguasai medan yang bernama Abdullah bin Uraikik. Kalau Abdullah bin Uraikik ini orang yang bukan Islam, dia seorang Kristen, Bapak dan Ibu sekalian. Ini hikmahnya, kita boleh berteman dengan orang non-Muslim sepanjang itu, hadirin jamaah sekalian, tidak mengganggu akidah kita. Ustaz, bagaimana kalau kita makan bersama dengan mereka? Kalau kita makan di rumah makan, Bapak dan Ibu sekalian, terjamin kehalalannya, maka boleh kita makan bersama, makan bareng, Bapak dan Ibu sekalian. Saya saja, Bapak dan Ibu, itu ketika berada di kota, teman-teman non-Muslim undang saya makan bersama di rumah makan maupun di restoran, saya ikut, Bapak dan Ibu sekalian. Bahkan seringkali saya mentraktir mereka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah perjalanan mereka, di waktu paginya, hadirin jamaah sekalian, Abdullah bin Uraikik itu menginginkan Nabi Muhammad bersama Abu Bakar As-Siddiq menelusuri tepi Lautan Merah. Kenapa? Karena kalau mereka menelusuri gurun pasir itu cepat sampai di kota Yathrib. Namun hadirin jamaah sekalian, yang dikhawatirkan oleh Abdullah bin Uraikik, maka ketika mereka menelusuri gurun pasir, maka mereka kaum kafir Quraisy akan cepat menemukan Abu Bakar bersama Nabi Muhammad. Setelah itu mereka menelusuri tepian pantai, Bapak dan Ibu. Tiba-tiba sementara dalam perjalanan itu ada kepulan debu yang mengarah ke atas. Maka Abdullah bin Uraikik berpesan, "Ya Muhammad, ada yang mengejar kita karena ada kepulan debu ke atas. Ini pertanda ada orang yang sementara berkuda mengejar kita, ya Muhammad." Maka saat itu Nabi Muhammad meneguhkan hati Abu Bakar dan Abdullah Uraikik, "Jangan kalian panik, kalian tetap berjalan, janganlah kalian menengok ke belakang. Wahai Abu Bakar, kau ucapkan, Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah." Kecuali Abdullah bin Uraikik yang tidak bisa melantunkan itu, karena Abdullah bin Uraikik ini orang non-Muslim. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sementara berjalan Abu Bakar terus melantunkan, "Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah." Tinggal 3 meter, Pak. Suraqah bin Malik itu langsung menghunuskan pedangnya, akan memenggal kepalanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun dengan kekuasaan Allah, dengan lantunan kalimat thayyibah yang dibacakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, maka saat itu kuda yang ditunggangi oleh Suraqah bin Malik itu tersungkur. Maka Suraqah bin Malik itu jatuh tersungkur. Hadirin jamaah sekalian, maka saat itulah dia menyatakan, "Muhammad, tunggu. Ternyata kau bukan orang sembarangan. Saya hari ini Muhammad tujuannya akan memenggal kepalamu, karena
hadiah dari Umar bin Hisam dan Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Saya dihadiahi dengan 100 unta wahai Muhammad. Siapa yang bisa memenggal kepalamu Muhammad, maka akan diberikan hadiah oleh mereka berdua dengan 100 unta. Bu, harga 100 unta itu berapa nilainya? Kalau kita hitung Pak, unta kecil itu harganya 35 juta. Itu ukuran kecil. Tapi kalau unta besar, kebanyakan hadirin jamaah sekalian, di Mekah itu harganya 70 juta. Nah, kalau hadirin jamaah sekalian, kita hitung 100 unta, maka totalitas minimal harga 35 juta tadi, 100 unta sekitar 3,5 miliar. Kita kalau hitung dengan unta yang besar, itu harganya sekitar 7 miliar Bapak dan Ibu sekalian. Siapa yang tidak terpengaruh dengan bujuk rayu kaum kafir Quraisy pada saat itu yang hendak memenggal kepalanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk Suraqah bin Malik. Makanya Pak, anulo tatama olong, wolo talanggam wolong, maka itu temannya dari Suraqah yang disebut dengan serakah. Ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Namun saat itu Suraqah bin Malik itu menyatakan masuk Islam. Ya Muhammad, saksikan hari ini saya bisa masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya awal keluar dari rumah ya Muhammad ingin membunuhmu dengan jaminan uang 3,5 miliar, dengan jaminan 7 miliar. Namun saat ini saya akan membawa hikmah iman. Bu, maaf, terkadang kita keluar dari rumah itu membawa iman, tapi terkadang kita pulang dari rumah itu membawa uang-uang yang haram, mengambil yang bukan menjadi hak milik kita. Kita terlibat korupsi. Kita hadirin jamaah sekalian mengambil yang bukan menjadi hak milik kita. Ini hadirin jamaah sekalian pada dasarnya Suraqah itu tertawa. Kenapa aku dulu itu dengan jaminan untuk memenggal kepala Nabi Muhammad keluar dari rumah, tapi kembali ke rumah itu membawa iman. Masya Allah. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah Suraqah bin Malik kembali ke Mekah, ditanya oleh Umar bin Hisam dengan Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, mereka Suraqah tidak menjawab apa-apa. Dia diam 1000 bahasa. Bahkan setelah Nabi Muhammad berada di Madinah pun Suraqah tidak pernah berkata sedikit pun Bapak dan Ibu sekalian, meskipun itu terhadap istrinya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Pak, ketika Nabi Muhammad bersama Abu Bakar tiba di Madinah, itu membangun peradaban. Tujuannya Bapak dan Ibu sekalian untuk membawa perubahan terhadap Islam yang nantinya akan berkembang. Maka tentunya hadirin jamaah sekalian, kita hari ini memperingati 1 Muharram, tahun baru Islam. Hadirin jamaah sekalian, apa yang diinginkan oleh Ustadz Ridwan Wantu supaya kita membawa perubahan. Perubahan tentang apa? Perubahan tentang sikap, perubahan tentang amal, perubahan tentang perilaku, perubahan tentang amal soleh. Maksudnya apa Ustadz? Tadi disampaikan oleh Master of Ceremony, jangankan sedekah subuh, sholat subuh pun sulit. Maka ini Bapak dan Ibu sekalian, diupayakan kita hijrah hari ini. Tawarannya Pak Camat itu luar biasa Bapak dan Ibu sekalian, untuk bisa membuat perubahan terhadap kita yang berada di Batu Beluung.
Jangankan kita yang berada di Batu Beluo, bahkan kita sekecamatan Biluhu, hadirin jamaah sekalian, itu tentunya ketika kita terapkan apa yang menjadi sarannya Pak Camat, itu akan menjadi perubahan. Kenapa? Tadi Pak Camat sudah sampaikan, Masya Allah, betapa banyaknya orang-orang yang mampu di wilayah Biluhu Batu Dalam Pantai. Namun terhitung Bapak dan Ibu sekalian, hanya sedikit yang bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita tidak sadari haji dan umroh itu luar biasa manfaatnya Pak. Masya Allah, ketika kita melaksanakan ibadah haji dan umroh, haji ini Bapak dan Ibu sekalian adalah bagian rukun Islam yang kelima, penyempurnaan Bapak dan Ibu sekalian. Makanya kenapa disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, Atimmul hajja wa umrata lillah, sempurnakan olehmu haji dan umroh karena Allah. Tadi telah ditantunkan oleh Ustadz Alim, subhanallah. Al-yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum nikmati. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, penyempurnaan, kalimat sempurna itu ada dua. Yang disebut dengan kamal, ada yang disebut dengan tamam. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kalimat kamal tadi telah saya sampaikan, telah Ustadz Alim sudah sampaikan. Al-yawma akmaltu lakum dinukum, kami sempurnakan olehmu agama Islam untukmu. Artinya apa? Kesempurnaan dalam agama Islam, hukum-hukum Islam itu Bapak dan Ibu sekalian tidak bisa dikurangi dan ditambah. Maksudnya apa? Contoh, salat subuh Bapak dan Ibu sekalian itu ditetapkan dalam hukum agama Islam itu 2 rakaat, tidak bisa kita kurangi dan tidak bisa kita tambah. Itu disebut dengan kamal. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau ada kesempurnaan yang disebut dengan dalam bentuk kalimat tamam, itu masih ada Bapak dan Ibu sekalian ketambahan. Terus maksud dengan nikmat tadi, nikmat yang Allah berikan Bapak dan Ibu sekalian, itu pasti kita akan inginkan lebih. Contoh, kita melaksanakan sholat, melaksanakan ibadah haji, ibadah umroh, subhanallah. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tentunya setelah kita kembali dari haji maupun umroh, apa keinginan kita? Supaya kita bisa kembali lagi ke sana Pak. Kenapa? Nikmat Allah yang kita lihat, nikmat Allah yang kita saksikan berada di sana sangat luar biasa. Jangankan kita sudah berada di tanah air, masih berada di sana melaksanakan haji wada. Masya Allah, haji perpisahan Bapak dan Ibu sekalian. Terkadang kita meneteskan air mata, ya Allah, tidak sanggup saya meninggalkan Mekah, ya Allah. Inginnya saya akan tetap di sini, ya Allah. Itu karena apa, Bu? Karena keinginan kita menyaksikan bagaimana fenomena alam yang Allah hamparkan di sana, di Madinatul Munawwarah maupun Makkahul Mukarramah. Kenapa? Karena nikmat Allah itu luar biasa, Bu. Ambillah emas menutup pintu Ka'bah, kita merasa takjub. Kenapa? Karena emas yang berada di pintu Ka'bah itu beratnya sekitar 148 kg. Bu, alhamdulillah itu ada emas sekitar 90 gram. Kadang-kadang itu sobonyol. Menamalah ode patali, mau tawari kamate ibu, ngalabati tamate ibu padahal dia mau tali tamate bahin kobiloh cincin jari atau lu. Ibu ngalabati malita ibu padahal dia mau tali malita bahin kobiloh botilo kalangi jari atau lu. Ibu ngalabati kamiri ibu letawan tahan potalian lo bawang merah, pas-pas tahan potalian lo tiala tulah Bapak dan Ibu sekalian, pakai gigi emas karena palatonnya wali oleh masyarakat. Masya Allah, nikmat Allah subhanallah tamam. Masya Allah, nikmat yang ketika Allah beri
berikan, Allah akan tambah. Tadi dirangkaikan lagi, disambung lagi oleh Pak Ustadz Alim, la in syakartum la azidannakum. Apabila engkau bersyukur atas nikmatku, akan kutambahkan nikmat itu kepadamu. Tanda syukurnya bagaimana Ustadz? Terapkan Bapak dan Ibu sekalian sedekah subuh. Subhanallah. Bu, berulang kali saya sampaikan, di wilayah di Luhut ini sedekah itu luar biasa manfaatnya. Di samping Bapak dan Ibu sekalian menambah bilangan harta benda kita, jangan pernah menganggap harta yang kita keluarkan, recehan yang kita keluarkan itu berkurang uang kita. Tidak. Bahkan janji Rasulullah, baliyasdat. Allah tambahkan dan Allah tambahkan. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Bahkan Allah akan memberikan pahala dan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Bahkan bukan hanya menambah rezeki. Kalau seandainya ada penyakit, Pak, penyakit fisik kita yang tidak boleh diobati dengan tindakan medis, coba kita terapkan dengan sedekah. Ini Pak, saya ceritakan kisah nyata. Tahun 2016, saya waktu itu Pak Camat mau ceramah di Tamalate. Saya ditelepon oleh salah seorang pejabat di Kabupaten Gorontalo, mantan pejabat. Pak Haji, ya, di mana? Saya menuju ke Tamalate Pak Haji, mau ceramah takziah di sana. Oh iya, kalau boleh Pak Haji, insya Allah setelah dari takziah saya harapkan singgah di rumah. Kebetulan rumahnya beliau itu Bapak dan Ibu sekalian di Jalan Kasuari. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selesai takziah, saya tidak sempat menikmati hidangan yang disediakan oleh keluarga. Saya pamit Bapak dan Ibu sekalian. Ledungga mola pada bele mantan pejabat ini, beliau duduk dalam keadaan merenung. Termenung Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz kedua. Ketika saya duduk Bapak dan Ibu sekalian, maka beliau berlinangan air mata. Saya bilang, kenapa Pak Haji? Ada yang bisa dibantu? Begini Pak Ustadz, saya rencananya itu akan bawa saya punya anak lusa ke Singapura. Karena rekomendasi dari dokter yang ada di sini, katanya ini saya punya anak akan dibawa disuruh bawa ke Singapura untuk dioperasi. Emang penyakit apa? Aduh Ustadz, komplikasi walau latihan. Yang mana? Si ini. Saya bilang, ya Allah, ini anak kan baru SD, baru kelas anak SD, kok komplikasi begini dia punya penyakit? Iya Pak Haji, makanya saya stres hari ini. Terus lusa kami akan bawa ke Singapura dan saya akan siapkan besok mungkin mau beli tiketnya. Kami akan berangkat lusa. Doakan Pak Ustadz ya. Saya bilang, Pak Haji tunggu dulu. Kalau Pak Haji percaya dan yakin, batalkan dulu operasi di Singapura. Maksudnya begini, kalau boleh Pak Haji sedekahkan anak-anak yatim, bersedekah ke anak-anak yatim itu diniatkan untuk kesembuhan anaknya. Maksudnya bagaimana Ustaz? Begini Pak Haji, karena semua penyakit ini ada obatnya. Karena saya pikir ini anak belum pantas mendapatkan penyakit komplikasi. Olehnya tentunya ini adalah bagian-bagian teguran Allah ke Pak Haji tentunya. Karena musibah yang Allah berikan itu ada 3 bentuk. Ada dalam bentuk ujian, ada dalam bentuk teguran, dan ada dalam bentuk adab. Mungkin ini adalah bentuk teguran ke Pak Haji. Beliau tertunduk Pak. Hadirin jamaah sekalian. Maka beliau sampaikan, maksudnya Ustadz Yamin bagaimana? Begini Pak Haji. Pak Haji hitung saja panti asuhan di wilayah Kabupaten Gorontalo, Kota Madia Gorontalo dengan Bone Bolango itu berikan sentuhan. Minimal hanya 1 karung beras yang Pak Haji sedekahkan ke panti asuhan. Daripada kita buang-buang anggaran dengan miliaran,
maka tentunya kita sedekahkan dulu mereka orang-orang yang di panti asuhan. Kenapa Pak Ustadz? Karena begini Pak, waktu saya punya pengalaman dengan Pak Iwan Bokins, beliau hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tahun 2008 itu dipakaikan cincin di jantungnya beliau. Berapa totalitas anggaran dikeluarkan di rumah sakit Singapura itu sekitar 4 miliar 300 Pak Camat. Ibu Hajah Kasmawati yang pernah saya bawa ke sini Bapak dan Ibu sekalian 2009 untuk calon DPR RI. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dibawa ke sana karena punya penyakit saraf. Pada saat itu digergaji kepalanya. Berapa biaya yang dikeluarkan? Sekitar 2 miliar 800 juta. Sehingga saya sarankan kalau boleh Pak Haji, daripada Pak Haji keluarkan biaya dengan miliaran rupiah, mending kita sedekahkan dulu ke anak-anak yatim yang ada di sini. Insya Allah dengan pertolongan Allah, Allah akan sembuhkan penyakitnya. Apa yang beliau sampaikan? Pak Haji, insya Allah saya amanahkan ke antum. Besok tolong cariakan panti-panti asuhan di 3 daerah ini. Insya Allah satu panti asuhan itu 2 koli beras yang saya berikan, dan rinci berapa masing-masing orang anak asuh bahkan pembimbing yang ada di panti asuhan. Insya Allah saya akan berikan anak-anaknya masing-masing 50 dan pengasuhnya itu 250. Hadirin jamaah sekalian, saya cari waktu subuh besoknya. Setelah itu kami antar Bapak dan Ibu sekalian. 1 pekan kemudian, 1 minggu kemudian, subhanallah, apa yang terjadi Pak? Ini anak dibawa ke dokter. Ternyata deteksi dokter bahwa penyakit yang dialami oleh anaknya hilang seketika Pak. Inilah Bapak dan Ibu sekalian dahsyatnya dari sedekah. Bahkan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedekah Pak Bu itu akan bisa membentengi kita dari mara bahaya. Kita akan dibentengi oleh Allah dari berbagai macam bencana. Ini terjadi dalam pribadi saya Bapak dan Ibu sekalian. Waktu saya ingat Pak Haji, Pak Camat, subhanallah, saya diundang oleh kepala sekolah SMK 1 Gordo. Waktu itu pelepasan jamaah haji tahun 2017. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, waktu itu Bapak dan Ibu sekalian, saya waktu masih berada di Tabongo. Hadirin jamaah sekalian, saya jalan Bapak dan Ibu sekalian antar dulu makanan ke orang tua saya, karena kebiasaan saya di waktu pagi itu masih antar makanan ke orang tua saya. Nah, tepatnya jam 7 saya lihat, hadirin jamaah sekalian, di kampung itu berkerumun orang. Saya tanya, ilang olah uti tailate ustad te ipu ilate dia ilo talamiatia de ma ilontonga malamiatia boti tolong he ala ka tomato atau bulong alio kilo rema alamiatia boti makoh kohengo ilang kamio ilo talamiatia boti tema ilate. Hadirin jamaah sekalian, saya tetap melanjutkan perjalanan mengantarkan makanan ke orang tua saya. Saya kembali Bapak dan Ibu sekalian, ternyata Masya Allah tidak ada kesiapan di rumah duka itu ketika saya singgah lagi. Saya tanya, kenapa ini tidak ada persiapan? Pak Ustadz, dia lumak muali polo kalamiati ya. Saya menetes air mata Pak. Memang saya sampaikan di mana-mana, tangisan orang yang ditinggalkan orang yang meninggal itu 2. Kalau bukan tangisan ketika orang yang meninggal dengan tangisan ketiadaan, makanya diperlukan dan itu perlu rukun duka Bapak dan Ibu sekalian di desa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saya menetes air mata. Saya langsung ke Maitua, Umi, saya pinjam dulu ATM, saya mau tarik uang sejumlah sekian. Hadirin jamaah sekalian, setelah saya ambil uang, saya antarkan Bapak dan Ibu sekalian ke rumah duka. Subhanallah, saya sampaikan ini untuk persiapan mau beli perlengkapan jenazah, dan insya Allah telepon saja yang Bapak sang tenda, insya Allah nanti malam saya bayar. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apa yang terjadi Pak? Saya kembali ke rumah mandi.
Karena bila malatia Bapak dan Ibu sekalian hampir setengah 12. Undangan Bapak dan Ibu sekalian itu tepatnya jam 12 di Gorod SMK 1 Gorod. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Saya pada saat itu dengan kecepatan kendaraan yang begitu tinggi sekitar 120 Pak Camat. Tepatnya di Bongomeme itu mengarah ke arah Kalioso. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba Pak Bu tampak disadari karena kecepatan kendaraan yang begitu tinggi, ternyata di lawan arah pun kecepatan yang sama. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pada saat itu mau maju sulit karena ada pick up di depan saya. Saya mau mundur, ternyata ada mikro di belakangnya saya. Hari itu saya pasrah, ya Allah, mungkin ini terakhir saya punya kehidupan. Saya pasrah kepadamu, ya Allah. La ilaha illallah. Saya pejamkan mata. Seketika Bapak dan Ibu sekalian terdengar benturan. Pak! Di saat saya buka, ternyata Pak Bu, saya buka mata, ada 2 orang melayang di atas kepalanya saya. Hadirin jamaah sekalian, maka orang-orang yang ada di bentor tepatnya di pasar Bongomeme itu pada lari ke saya. Pak Ustadz, ilongola, saya tadi itu hanya pasrah. Pak Ustadz, kira-kira ilmu tenaga dalam apa yang Pak Ustadz pakai? Maksudnya, Pak Ustadz lihat saja, ini bola-bola jadi 8. Tadi kami lihat Ustadz, itu masih satu jingkal antara bola motor dengan Pak Ustadz punya paha. Tiba-tiba itu kayak ada tembok yang menabrak situ Ustadz. Makanya mereka terpental. Lihat itu bola dari motornya itu jadi 8. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Saya teringat, Masya Allah, mungkin ini adalah kekuatan sedekah yang tadi saya kasih. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah sedekah subuh yang ditawarkan oleh beliau Pak Camat ini menjadi renungan kita yang mampu kita aplikasikan di Batu Boluo. Insya Allah kalau ini kita terapkan di majelis taklim kita, majelis taklim ini akan jaya. Hadirin jamaah sekalian, akan berkembang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat dengan majelis taklimnya saya yang berada di Pohuwato. Bu, setiap tahun majelis saya berada di Pohuwato itu, tahun Bapak dan Ibu sekalian, tahun 2005 sampai 2008, subhanallah, tiap tahun akan mengadakan dzikir akbar di lapangan Buntulia. Itu meriah Pak. Kenapa? Karena tadi sedekah yang ditawarkan oleh beliau Pak Camat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bahkan yang hadir setiap tahun itu tahun baru Islam. Hadirin jamaah sekalian, berapa majelis taklim yang hadir? Kadang-kadang sekitar 7.000 orang. Hadirin jamaah sekalian, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah peringatan 1 Muharram kita pada malam hari ini akan senantiasa membawa perubahan untuk kita, termasuk perubahan tentang amalan-amalan soleh yang nantinya kita lakukan, kita laksanakan sebagai bekal kita untuk menjelang kita akan pulang ke hari baatnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, mungkin inilah yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, fastabiqul khairat, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.